Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bitta'at wa zazarona anil ghilli wal hasad. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad nasihil ibad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat, sehingga kita masih menyempatkan untuk mencari ilmu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari sifat kebodohan, karena sifat bodoh adalah salah satu biang segala dosa-dosa. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, membahas tentang cabang iman yang ke-43, seorang muslim harus mampu menjauhi sifat dendam dan hasud. Karena sifat hasud ini sangat membahayakan bagi pelakunya. Seperti ada salah satu sabda ulama dalam kitab Durratun Nasihin, ada 8 siksa yang akan diterima oleh orang yang hasud. Perlu kita ketahui yang dimaksud hasud adalah tamana zawala nikmatil ghair, selalu mengharapkan dan lebih menyukai kenikmatan atau kesenangan yang ada pada orang lain agar cepat hilang. Jadi orang hasud itu hatinya tidak mungkin senang saat melihat orang lain itu senang, apalagi orang saingannya. Ketika orang hasud susah, saingannya itu harus juga mengalami kesusahan seperti dirinya. Itu adalah merupakan salah satu penyakit hati. Yang mana ke-8 siksa yang akan diterima oleh orang hasud ini, yang pertama, ifsadut ta'at, pahala ibadahnya akan sirna, akan hilang, akan rusak. Satu kali saja kita berbuat hasud, maka jangan diharapkan pahala ibadah kita ada. Salah satu tanda daripada matinya hati kita, apabila kita berbuat dosa tapi kita tidak menyadari itu dosa. Lebih buruk lagi, sudah berbuat dosa, tidak merasa berdosa dan tidak merasa itu sebagai dosa. Itu lebih buruk. Orang yang hasud sebaiknya menyadari dari kejahatannya. Karena apabila orang hasud tidak menyadari tentang kejahatan hasudnya, maka ini adalah sesuatu yang membahayakan. Jadi orang hasud ini jangan sampai berprasangka pahala ibadahnya masih ada. Itu sudah dihapus oleh Allah. Karena ada sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab." Jauhilah oleh kalian sifat hasud, karena hasud ini akan menghapuskan pahala ibadah kita seperti menghapuskannya atau menghilangkannya api yang membara kepada kayu bakar. Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Agar pahala ibadah kita tetap tidak dihapus oleh Allah, maka jauhilah sifat hasud. Jauhilah sifat menganiaya kepada orang lain. Ketika orang lain senang, kita harus merasa senang. Apabila kita melihat rekan kita, sahabat kita, keluarga kita dalam kesusahan, kita pun harus ikut merasa kesusahan. Masya Allah. Kalau kita itu sebaliknya, lebih senang melihat orang lain susah, lebih susah melihat orang lain yang merasa senang. Itu tandanya buruk hati. Yang kedua, siksa yang akan diterima oleh orang yang hasud, al-ibdo ila fi'lil ma'asi. Karena kehasudannya akan mendorong untuk berbuat kejahatan-kejahatan yang lain. Karena apa? Biasanya idla yakhlu lil hasid minal ghibah wal kidbi
wassababi wasyamatah. Apabila seseorang sudah melakukan hasud, maka tentu akan diikuti dengan dosa-dosa yang lain. Salah satunya, dengan adanya perbuatan hasud, maka akan menjelek-jelekan orang lain. Karena sudah menjadi rahasia umum, bagi seseorang yang mencintai seseorang yang lain, tentu keburukannya akan ditutup-tutupi. Lain halnya dengan seseorang yang telah membenci kepada orang lain. Jangankan keburukannya, kebaikannya pun akan dianggap sebagai keburukan. Itu bahayanya. Maka orang hasud itu apabila sudah mempunyai dosa hasud, maka tentu akan diikuti dengan dosa yang lain, salah satunya dengan ghibah, dengan menyebarkan kejelekan-kejelekan orang yang dibencinya. Juga selanjutnya, bisa saja orang hasud itu melakukan hal-hal dosa selain hasud, di antaranya dengan wasyamatah, dengan memarahi, dengan memaki-maki. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Lalu yang ketiga, siksa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang yang hasud, hirmanus syafa'ah, akan terhalang, tidak akan mendapatkan pertolongan baginda Nabi besar Muhammad SAW di hari kiamat. Di hari kiamat itu jangankan manusia biasa, sekelas Nabi Ibrahim pun akan membutuhkan syafaat atau pertolongan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang dimaksud dengan syafaat, isolul khair minal goir lil goir, permohonan kebaikan dari orang lain untuk orang lain, seperti baginda Nabi besar Muhammad SAW memintakan pertolongan kepada Allah untuk diringankan umat-umatnya dari siksa neraka dan untuk dibebaskan umat-umatnya dari siksa neraka. Jadi Nabi itu mengharapkan pertolongan orang lain bukan untuk diri beliau sendiri, tapi ingin menyelamatkan umat-umatnya dari ancaman neraka. Tapi khusus bagi orang yang sifatnya mempunyai pekerjaan yang hasud ini, tentu tidak akan mendapatkan syafaat. Sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, laisa minni dzu hasadin wala dzu namimatin wala dzu kahanah. Tidaklah termasuk golonganku. Meskipun orang hasud ini mengaku sebagai umat Nabi, tapi Nabi tidak mau mengakuinya. Yang pertama, tidak akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang hasud. Yang kedua, wala dzu namimah, orang yang suka mengadu domba. Biasanya ini lebih dikenal dengan sebutan provokator. Biasanya provokator itu dunia adem ayem bagaimana caranya untuk lebih memanas. Lain halnya orang mukmin. Orang mukmin itu apabila dunia sedang tergoncang dengan berbagai kejadian-kejadian yang memanas, bisa menjadi adem ayem dengan perkataannya dan dengan perbuatannya. Lain halnya dengan provokator atau namimah, dunia yang adem ayem ini bisa dijadikan panas. Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang yang mengumpat dan orang yang mengadu domba, seperti diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Humazah ayat yang pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Jurang neraka jahanam dijanjikan akan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengumpat dan orang yang mengadu-ngadu. Suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Tiba-tiba baginda Rasul mendengar ada suara yang menggelegar, sehingga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian suara apakah tadi yang menggelegar? Para sahabat Nabi menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah lah dan engkaulah ya Rasulullah
yang bisa mengetahui suara apa yang menggelegar tadi. Sabda baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suara batu yang dilemparkan oleh malaikat dari muka api neraka jahanam selama 70 tahun baru sampai ke dasar api neraka. Maka orang yang mengadu domba dan selalu mengumpat akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam jurang api neraka yang dalamnya melemparkan batu saja yang sangat berat ini mencapai 70.000 tahun. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Coba kita bayangkan apabila seseorang profesinya menggali sumur, baru 15 meter saja sudah terasa lain, tidak nyaman di pernapasan. Apalagi dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kehasudan, karena provokator, karena selalu menggosipkan atau gibah akan kejelekan-kejelekan orang lain sampai dimasukkan ke jurang api neraka. Masuk ke dalam lubang 15 meter saja sudah terasa panas dan tidak nyaman. Untuk itu, jauhilah sifat hasud, jauhilah sifat provokator, jauhilah sifat untuk mengumpat kepada sesama, karena hal itu akan membahayakan pada diri kita sekalian. Yang keempat, siksa Allah yang akan diberikan kepada orang yang hasud, duhulunar, akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan, 8 siksa yang akan diterima oleh orang yang hasud, baru 4 yang sempat saya bahas, mudah-mudahan besar manfaatnya. Dan selamat dipertemukan kembali. Video yang berikutnya masih membahas 8 siksa bagi orang yang hasud, nomor 5, 6, 7, dan 8. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa kita bertemu kembali dalam mendengarkan tausiah dari Rahmatul Ummah Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.